incoming shot. Ketemu lagi dengan gua so the next apa? Kita kembali membawakan berita terkini di masa pandemi guys bersama gua. Karena sudah lama gua tidak update. Kali ini di episode kali ini gua akan membahas sesuatu yang terjadi di akhir-akhir hari-hari terakhir ini ya, yang viral-viral. Kita akan bahas tentang seorang komika yang terkenal dengan dark joke, yaitu Uncle Choky Pardaidai, the son of Horus, the darkness, yang masuk penjara, yang terkena kasus, yaitu kasus narkoboy ya, saudara-saudara. Dimana pada hari Rabu kemarin, pada hari Rabu malam, Choky Pardaidai alias Reza Pardaidai ditangkap polisi di kos-kosannya, daerah di kos-kosannya. Lengkap dengan barang bukti sabu sebesar 0,5 gram dan menurut gua sabu, komika memakai sabu atau obat-obat terlarang sih ya pasti gak aneh lah ya, karena udah banyak buktinya. Sebelum Choky Pardaidai juga banyak artis ataupun public figure yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba, baik itu secara berbagai macam jenis, dari sabu ataupun ganja ya. Namanya juga public figure ya, mungkin dia butuh inspirasi joke-joknya itu, mungkin kehaluannya, pikiran andanya terinspirasi mungkin akibat dari obat-obatan itu, mungkin ya. Tapi gua gak bisa membenarkan penyalahgunaan narkoba, karena narkoba jelas itu dilarang dalam undang-undang dan juga menurut agama juga, apalagi ya, karena narkoba itu haram. Dan ada beberapa pengembangan kasus setelah diselidik ternyata yang paling gua kagetin adalah pas penggerbekan itu dia lagi menonton video porno. Lucu ya, yang lucunya pas digerebek dia lagi nonton video porno, dan yang anehnya lagi, yang why-nya lagi, video pornonya cowok alias gay porn. What the fuck? Apakah Choky Pardaidai is a gay? Oh, I don't know. Cuma pas digerebek kebetulan Uncle Choky sedang menonton video porno gay, dan ya seperti yang rame-rame lah. Dan yang mencengangkan lagi, polisi itu menyebutkan bahwa metode dimasukkannya sabu itu ke dalam, ya metode penggunaan sabunya itu bukan dihisap atau disuntik ya, bukan dihisap, tapi metode baru, yaitu memasukkannya lewat lubang belakang. Kok kepikiran gitu memasukkan sabu ke lubang belakang? Kenapa gak suntik di tangan gitu? Ini lewat anus. Apakah efeknya akan lebih terasa? Ini gue gak tahu sih, karena gue bukan pemakai ya. Tapi ini yang jadi perbincangan banyak orang setelah perkembangan kasusnya tuh, yang bikin gue berkata why Bang Ultimate, why?
kita buka Twitter, gua buka Twitter juga masih trending Choky Pardede, masih trending, padahal ini udah 3 hari yang lalu ya kasusnya, tapi masih tetap trending. Tuh. Polres Metro Tangerang Kota menjelaskan fakta baru penangkapan Choky Pardede. Polisi sebut Choky suntikan sabu lewat dubur. Wow, lewat dubur. Tuh deh, bang aca-aca aneh-aneh aja nih orang-orang. Dari detik.com, saat diamankan polisi, Choky Pardede sedang nyabu sambil menonton video porno. Polisi mengungkapkan hal itu dilakukan karena sang komika memiliki kelainan. Wah, ini udah jelas. Tapi gengs, masih rame cerita Choky Pardede ini. Selain Choky Pardede yang menghebohkan dunia maya, ada juga Bang Ipul ya, salah satu penyanyi dangdut pria. Bang Ipul kemarin bebas, Choky Pardede in. Jadi seperti bursa transfer ya, Bang Ipul out, Choky Pardede in. Dan itu juga cukup viral Bang Ipul ya, sampai di undang-undang TV disambut kayak apa gitu, kayak bunga, kayak habis bebas apa gitu. Inilah malam minggu episode yang mau mincet episode yang keberapa ya, gue lupa. Hari ini juga malam minggu bertepatan dengan Persibda ya. Oh iya, Persibda ya hari ini. Tadi gue malam nonton Persib, tapi gue ketiduran guys, jadi gue gak tahu nih ya skor akhirnya berapa. Tapi tadi gue lihat skornya 1-0 untuk kemenangan Persib ya. Persib melawan Barito. Selamat buat Persib. Gue yakin Persib adalah tim besar, tim yang memiliki pemain yang berkualitas, tapi jangan jumawa ya. Baru menang sekali, babak pertama kali main menang, emang cukup berat ya lawan Barito ya. Barito juga pemainnya bagus, pelatihnya juga ex Persib ya, Janur, Abah Janur. Wah Janur, wah kita semua pokoknya wah. Terus lah, semoga nextnya bisa menang lagi Persib ya. Terus ada berita apa lagi ya akhir-akhir ini yang viral-viral? Oh iya, ada berita bursa transfer CR7 kembali ke MU. Wow, ini berita yang sangat cukup mengguncang dunia guys. Karena gue adalah termasuk salah satu fans Ronaldo, dan MU juga klub kesukaan gue ya, karena warna merah. Warna merah darahku. Pantang minumanku, pantah heula tuh. Jadi CR7 kembali ke klub namanya Manchester United. Setelah kemarin bermain untuk Juventus, akhirnya kembali ke klub yang membesarkan namanya. Aduh, cangkulnya, aduh keren. Aduh. Tadi sih baca berita
Terus juga gue akan bercerita apa lagi ya, mungkin udah sih segitu ya yang viral-viral, berita-berita beberapa minggu kemarin yang seperti kan gue gara-gara minuman bersoda ini. Ada berita apa lagi ya, gue cerita apa ya, mungkin gue akan bercerita tentang vaksin ya, tentang situasi terkini setelah PPKM mungkin endgame ya, udah selesai, jalanan kembali macet daks, jalanan di Bandung wah aing lieur pokoknya mah ngedit gawe komonya Cibiru Cimahi kan lumayan jauh tuh 50 menit. Komo kemarin gue pulang balik gawe ayah sejam setengah ayah kayaknya, saking macetnya itu ya. Kemarin pulang kerja gue sampai 1,5 jam loh. Berarti menandakan bahwa jalan sudah kembali rame dan orang-orang sudah beraktivitas lagi ya. Tapi untuk masuk, untuk sarana-sarana outdoor masih belum dibuka, seperti tempat lari di Gazebo, malah ditambahan lagi garis polisi, dipasang lagi garis, belum dibuka sih untuk tempat-tempat umum ya. Untuk makan mal mungkin masih bisa dibuka, cuma operasinya dibatas, ditambah sekarang masuk mall harus divaksin dan menunjukkan sertifikat. Jadi kemarin gue pergi ke mall guys, gue kemarin hari Rabu gue pergi ke mall. Gue coba kembali ke mall ya untuk melihat apakah benar masuk mall harus menggunakan, harus melakukan vaksin dulu baru bisa masuk mall gitu kan, bervaksin dulu. Gue coba ke Kings Mall ya, ke tempat dimana gue selalu ke sana. Gue masuk lewat jalur atas, jalur lantai 7 ya. Gue masuk, ada satpam bertanya, mau kemana mas? Mau masuk pak ya. Mau masuk ke mall. Oh iya, ada bisa tunjukkan ininya, kartu vaksinnya ada. Gua kasih dong yang ini, gua kasih kartu ini. Dia kaget, wah gede amat. Biarin pak, biar jelas. Kalau kecil takutnya kurang jelas, makanya gua kasih yang gede. Ini dia kartu vaksin gue. Satpamnya kaget, loh gede-gede teuing kartu vaksin kan aya di kartu. Bae pak, biar jelas pak nih. Lari dulu sana warna itu pak, asup kena kalau kantong mah aman lah. Tuh pak, kartu vaksin aing asup aing gitu. Terus menunjukkan kartu ieu mah asup we. Jadi tes suhu, jadi cek di suhu gitu. Yang penting inilah jadi kartu sakti guys. Jadi mana yang lamun hayang ka mall, lamun hayang ka tempat wisata, ayeuna kudu boga nu kieu. Ya minimal lamun misalnya tuh bisa ngomong nu kieu maneh make aplikasina bisa lah ngadownload, tinggal nyeken. Jadi asup teh nyeken heula. Lainnya selfie gitu, nyeken ieu barcode di scan. Download aplikasina, aplikasi Peduli Lindungi. Kayak di Play Store lah. Jadi enak mah mall teh sepi we nya. Mall aya bocil-bocil, mall aya jamet-jamet ya kan. Jadi enak mah mall teh secara steril lah. Mall aya jelema teu ecreug lah. Sabab kudu boga kartu vaksin. Kita kamari ka mall poe Rebo anjir, sepi kieu euy bos, sepi ya kayak hati dah hati aing teh sepi ini, hatiku masih kosong semenjak aku melupakannya. Belum ada seseorang yang menggantikannya. Waduh,
Gue itu pengen buka hati tapi gue lupa passwordnya. Hahaha, dadah. Lupa password emangnya HP. Pengen buka hati tapi lupa passwordnya. Jadi mall kemarin sepi ya, jelas mall coba buat orang-orang bervaksin yang bisa masuk ke mall, dan mungkin masuk McD juga sama ya, yang mau makan di tempat mana kartu vaksinnya, scan dulu. Sekarang tuh vaksin ini jadi kayak apa ya, jadi kayak setara KTP ini, jadi kemana-mana itu harus dibawa kayak, apalagi keluar kota ya. Jadinya gua agak terlalu nyesal juga sih di vaksinnya, jadi gua agak terlalu kesulitan untuk bermanuver gitu kan, bepergian, ataupun gua mau ke tempat wisata, ataupun gua mau ke Purwakarta, mungkin kalau ditilang polisi mau kemana, mau ke UA, mana surat vaksinnya, ya beres gua aja pak apa ya, badak vaksin. Sertifikat inilah sertifikat dengan ini ya, sertifikat vaksin kedua ya, jadi gua udah lunas ya, gua udah finished, udah gua alumni ya, jadi gua udah lulus. Inilah sertifikatnya, gua harus pajang di mana ya dulu, apakah di dinding pintu buat ngusir corona, pasang di depan pintu, atau pas lihat ini oh udah divaksin balik lagi. Ya udahlah ya, kita tutup saja berita tentang vaksin ya. Gua on the topic, gua ngobrolin apa lagi ya. Ini adalah malam minggu ya, jadi inilah malam minggu. Gue itu terbangun, ini tuh jam 4 kurang, tadi gue bangun jam 3 kurang gue terbangun karena gue bad dream ya, jadi mimpi buruk. Gue gak tahu kenapa bisa mimpi kayak begitu ya, kayaknya mimpi gue dimasuki setan gitu, karena mungkin gue tadi gak baca doa, jadi gue terjebak bad dream sampai akhirnya gue bisa bangun dan bikin konten. Karena gue kalau udah bangun pasti gue susah untuk tidur ya, meskipun ini subuh-subuh tapi tetap gue bisa bikin konten untuk mengisi kegabutan dan kejenuhan ya. Mau bahas apa lagi ya, gue bingung. Bahas Coki Pardai udah. Ngomong-ngomong soal Coki Pardai atau ngomongin soal ketertarikan orientasi seksual seseorang tuh memang masalah pribadi ya, apalagi sekarang gua buka TikTok aplikasi, gua buka aplikasi TikTok yang lagi rame malah ngomong soal gay gitu kan, ada seorang TikToker asal Jerman yaitu Bunda Ragil, Om Ragil. Inilah gue sering nonton viral di TikTok gitu kan, karena suaminya orang Jerman. Jadi gue bingung konsepnya gimana gitu ya, pernikahan sesama jenis itu. Jadi kan kalau pasangan suami istri pasutri, kalau pasangan suami apa sebutannya, pasusu, pasangan suami. Jadi pas gue agak ngerti konsepnya gitu, laki-laki dengan laki-laki manu-manuan gitu.
pasti main belakang. Atau ini orientasi apakah ketika malam pertamanya gitu kan main setnya itu giliran atau gimana, gue juga nggak tahu sih gitu. Hanya mempertanyakan why, how you have sexuality-nya bagaimana gitu kan, apakah giliran, apakah yang selalu di bawah itu yang agak kecewe-cewean selalu jadi di bawahnya, yang laki-lakinya di atas gitu kan, atau justru sebaliknya. Termasuk Om Ragil, gue gak tahu nih Om Ragil buat apa top. Nggak tahu ya, on top mungkin. Memang untuk di Indonesia pernikahan sesama jenis belum diizinkan ya, karena Indonesia kulturnya berbeda. Indonesia adalah negara yang berkebudayaan ya, karena budaya kita tidak seperti itu, leluhur kita tidak mengizinkan mungkin ya. Untuk pernikahan sesama jenis kayaknya no. Untuk pernikahan beda agama aja kita masih belum bisa gitu kan, dilarang, atau mungkin apalagi pernikahan sesama jenis mungkin no. Pernikahan sesama jenis, jadi untuk biasanya kalau pasangan-pasangan yang penyuka sesama jenis itu ya, gay ataupun LGBT, pasti nikahnya di luar. Gak mungkin di Indonesia, karena di Indonesia tidak mengizinkan ya, sekali lagi di Indonesia tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis karena ya emang haram. Maka ditanya lagi, satu haram, yang kedua emang tidak sesuai dengan budaya kultur Indonesia yang berkesopanan ya. Norma-normanya emang nggak ada. Kalau di luar negeri emang jelas, Amerika atau ke Jerman, Eropa semuanya mungkin karena di sana ya bebas, negara liberal ya, mau ngapain aja bebas. Negara liberal kan kita, kalau kita kan negara Pancasila, jadi ya harus sesuai dengan kaedah Pancasila. Amerika bebas cuy, mau gay ke LGBT di sana bisa bersuara keras, di kita nggak bisa kita menunjukkan identitas gay aja mesti tabu. Tapi gua lihat-lihat di Facebook, wah udah mulai banyak sekarang yang bermunculan di sekarang mulai banyak yang speak up, yang mengaku dirinya gay tapi nggak di Indonesia. Mendapatkan di Jerman. Yang joget depan suami cek, gua sampai terngiang-ngiang itu lagunya Om Ragil, yang lagu Kucitu Bata, mari Kucitu Bata. Sampai terngiang-ngiang gua lagu itu, bangsa. Malah gua apa lagi gerakannya. Padahal ini lagu lama gitu. Nah, lagu lama ini, lagu kayaknya orang setel lagu. Lagu-lagu di ini memang enak. Ya lagu penutupan ya.
Pokoknya jangan lupa terus nonton Malam Mincot guys. Jangan lupa nonton Malam Mincot setiap malam minggu. Tunggu episode selanjutnya dari gua Insol. Cabut, bye.